kondisi di sekitar kediaman Gubernur Papua Lukas NMB pada Jumat 30 September lalu. Masa pendukung Lukas NMB ini datang dan berjaga. Apabila pemaksaan terjadi, maka rakyat Papua. Mereka berkumpul di depan rumah yang memiliki luas sekitar 10 hektar, yang dilengkapi gapura bertuliskan Timoramo Residence. Saya kan seberapa kali ini masih perawatan, belum bisa bicara banyak. Selama keluar dari Singapura kemarin, baru tiba di pemulihan. Bengkel sekali seberapa. Gubernur Papua Lukas NMB tengah menjadi sorotan. Selain tersandung kasus dugaan korupsi, Lukas NMB pun diduga terlibat penyalahgunaan jabatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengendus ketidakwajaran dan penyimpangan dalam aliran uang yang fantastis oleh sang gubernur. PPATK disebut melakukan pemeriksaan transaksi keuangan Lukas sejak 2017. Dalam 5 tahun terakhir, ada 12 hasil analisis keuangan yang disampaikan kepada KPK. KPK sudah 2 kali melakukan pemanggilan, namun Lukas NMB tak kunjung hadir. Yang pertama, pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi, dan yang kedua, sebagai tersangka. Lukas mangkir dengan alasan sakit. Aparat penegak hukum pun mendalami soal dugaan setoran uang hingga ratusan miliar rupiah dari Lukas NMB yang diduga disalurkan ke kasino-kasino yang berada di luar negeri. Hal tersebut menimbulkan banyak tanya bagi publik. PPATK menemukan sejumlah transaksi tak wajar Lukas NMB, termasuk pembelian jam mahal hingga setoran ke kasino mencapai 560 miliar rupiah. Padahal laporan harta kekayaan hanya sekitar 33 miliar rupiah. PPATK juga telah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah rekening milik Lukas NMB. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman, membocorkan foto dan video Gubernur Papua Lukas NMB yang diduga sedang bermain judi di berbagai negara di Asia Tenggara. Dalam foto dan video itu terlihat diduga Lukas NMB berada di depan meja judi alias kasino. Dalam informasi yang dihimpun MAKI, Lukas NMB tercatat beberapa kali ke luar negeri, mulai dari Jerman, Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Dan beberapa perjalanan di antaranya diduga menggunakan pesawat private jet. Ya, karena memang sebenarnya gitu, kalau saya jujur, memang Pak LE itu tidak sehat. Tapi tidak sehat kok jalan-jalannya jauh banget gitu kan. Dan selama di Papua sebelum tersangka itu, dia juga beraktivitas biasa. Dan itu pun dugaannya, dia tidak pulang ke rumah dinas atau ke rumahnya, tapi nginep di sebuah hotel di Jayapura. Selama habis pergi-pergi pulang ke Jayapura itu dia berkantor di situ gitu. Baru setelah ada penetapan tersangka baru ke rumah gitu. Bukan hanya informasi yang saya dapat. Iya, saya itu ke Manila, Filipina itu ya hanya ke tempat judi itu. Sementara di sana nggak ada dokternya dia, langganan dia. Gitu. Jadi setidaknya kalau saya pastikan kalau Genting Island otomatis itu memang tempat judi. Ke Manilanya ke hotel yang ada judinya dan ada saya dokumennya. Kalau Singapura itu hotel yang juga ada judinya. Untuk di Pokpot Sentosa. Jadi itu yang otomatis bahasa saya kalau Singapura itu pun juga sudah diakui oleh lawyernya memang berjudi dengan alasan untuk hiburan. Ya karena sedang sakit ya sedikit hiburan. Ya boleh aja. Tapi uangnya dari mana dulu, jelaskan dulu, kan maksud saya begitu. Kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin, menyatakan bahwa pihaknya tak mengetahui perihal isi dari video dan foto yang disampaikan MAKI. Ia hanya mengetahui bahwa kliennya bermain judi di kasino hanya saat berada di Singapura. Pengacara menilai tak ada salahnya Lukas NMB pergi mencari hiburan dengan bermain kasino.
Terlebih uang yang digunakan Lukas disebut berasal dari dana pribadinya. Terima kasih semuanya. Memang ada kesulitan komunikasi dengan Bapak Lukas karena kondisi beliau yang sedang sakit. Dalam 4 tahun terakhir ini, Pak Lukas sudah 4 kali terkena serangan stroke, sehingga beliau ada keterbatasan dalam berjalan maupun berbicara. Lebih lanjut, AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat meminta hukum ditegakkan secara adil dan jangan ada politisasi di dalam penanganan kasus itu. Sebab Lukas NMB merupakan kader Partai Demokrat. Kan beliau sudah stroke 4 kali. Orang kalau stroke 2 kali aja, ketiga kali itu sudah parah sekali ya. Beliau 4 kali. 4 kali stroke, sehingga dicegah untuk jangan sampai stroke yang kelima kali. Lagi sekali terus kaki masih bengkak kan waktu itu. Nggak bisa Bapak ini. Ya makanya sembuhkan kaki saya, biar saya bisa jalan. Saya pergi memberikan keterangan kepada KPK. Jadi posisi beliau sendiri siap gitu. Bapak Lukas NMB, WTP berturut-turut 8 kali KPK Republik Indonesia datang untuk dok 2 sudah diberikan dan tidak ada masalah. Masalah di mana? Oleh karena itu, apabila pemaksaan terjadi, maka rakyat Papua sudah sepakat dan kami akan memisahkan negara Republik Indonesia. Adat di suku Pak Lukas itu kalau orang sakit tidak boleh berperang. Apalagi beliau kepala suku kan, kalau tokoh gitu, tokoh adat begitu. Nah ini kan bisa kita lihat. Sekarang beliau sedang sakit, menghadap KPK itu adalah berperang istilah mereka ya. Nah, tapi beliau tetap enggak, saya harus hormati ini. Ini hukum negara kita. Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara terkait dugaan kriminalisasi terhadap penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka oleh KPK. Mahfud MD juga menyinggung soal pemerintah pusat yang telah menggelontorkan lebih dari 1.000 triliun rupiah, yang terdiri tak hanya dana otsus saja, namun juga alokasi dana yang lain. Jumlah itu terdiri dari dana otsus dan dana tambahan infrastruktur atau DTI, mencapai 138,65 triliun rupiah, dan transfer ke daerah dana desa TKDD sebesar 702,20 triliun rupiah, serta belanja kementerian dan lembaga sebesar 251,29 triliun rupiah. Setengah dari 1.000 triliun rupiah dikucurkan pada masa pemerintahan Lukas NMB. Dari situ, Mahfud MD berpendapat rakyatnya seperti tidak dapat apa-apa. Ya, pertama kan bisa dilihat selama ini IPM itu naik apa turun. Saya kira dia bergerak naik gitu. Nah, kemudian yang kedua, melihat otsus itu jangan kacamata kuda gitu. Sebetulnya konsepnya otonomi khusus itu atau spesial otonomi adalah untuk mengatasi konflik. Karena Papua dengan Jakarta itu terjadi konflik yang panjang. Nah, ketika reformasi datang, lalu ada satu metode untuk menyelesaikan konflik. Lewat cara apa? Lewat cara pemberian kewenangan-kewenangan khusus. Nah, atas kewenangan khusus itu lalu diberikan dana khusus, dana otonomi khusus untuk membiayai kewenangan khusus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Harapannya kita dengan adanya ini
pelaksanaan dari Otsus ini tambah lama nih tambah baik. Dan kalau tadi pertanyaannya capaian selama ini seperti apa, ya memang kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, ya memang masih ada gap. Ya, tapi sebetulnya tidak semua capaian ya itu jelek gitu loh. Ada juga yang capaiannya juga bisa ditunjukkan di sini cukup baik, misalnya kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ya ini dia relatif menurun. Ya cuman memang kecepatan penurunan kalau dibandingkan dengan daerah lain, ya ini masih perlu didorong. KPK menawarkan agar Lukas NMB berobat di Jakarta. Namun keluarga Lukas NMB menolak tawaran itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Sebanyak 1.800 personel Polri bakal dikerahkan. Karyoto juga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan penegak hukum setempat guna mengusut kasus ini.